Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as He loved so long ago, taking children on His knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saya undang mari kita berdiri. Kita orang-orang yang sudah diampuni Tuhan, maka sekarang kita mau menerima amanat hidup baru dari Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39 yang akan kita baca secara bergantian. Saya mulai ayat 31, saudara-saudara ayat 32, demikian selanjutnya sampai ayat 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Oleh karena firman, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kita baca sama-sama ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Silakan duduk.
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum pria. Live-nya Facebook or YouTube? Facebook. Udah. Ada nomornya Oscar. Ya. Ya. Oke. Ini kaum apa ini? Kaum pria. Bapak-bapak kan? Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan harta yang fana, sukacita itu betul.
Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau memelihara kehidupan kami sampai saat ini di tengah berbagai persoalan hidup yang selalu kami jumpai. Tapi pertolongan-Mu selalu nyata bagi kami. Engkau Allah yang setia, walaupun seringkali kami tidak setia. Maka kami mau selalu belajar untuk mengenal kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar tentang Engkau, sehingga kami akan menjalani hidup ini dengan tidak sia-sia. Tetapi firman-Mu selalu menerangi kami, agar kami memaknai setiap peristiwa yang kami alami dalam hidup. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus dan hikmat-Mu yang akan memimpin kami, sehingga setiap firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi firman-Mu kami pahami dengan baik, dan kami mau jadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang untuk membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes dan anak-anak Zebedeus yang juga menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati,
yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini kita mau belajar, kita melihat ya dari kisah ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ada 4 orang ya ketika dalam peristiwa yang kita baca ini kemudian menjadi pengikut Yesus, yaitu Simon sendiri, Simon Petrus, Andreas saudaranya, lalu ada Yohanes dan juga Yakobus yang merupakan anak-anak Zebedeus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kisah tentang ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini ada dalam Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu artinya ada dalam Injil Matius, ya di Matius pasal 4, kemudian Injil Markus di dalam Markus pasal 1, dan juga di Injil Lukas, yaitu yang kita baca tadi, di Lukas 5, ayat 1-11. Nah, kalau di 2 Injil lain, di dalam Matius dan Markus, dikatakan begini, Yesus sebagai guru berjalan-jalan untuk mencari murid. Dia berjalan dari satu daerah ke daerah lain, dan dia tiba di danau Genesaret atau Galilea ini. Nah, ini adalah sebuah kisah yang menarik. Karena bagi orang yang tahu tentang tradisi Yahudi, tidak ada ceritanya guru berjalan keliling mencari murid. Dalam kehidupan keyahudian yang ada adalah murid yang selalu mencari guru. Nah, ini sesuatu yang unik ya, yang kita baca mungkin sepintas lalu. Tapi ini mempunyai makna yang sangat dalam. Rabi-rabi Yahudi itu nggak pernah mencari murid. Orang-orang yang datang kepada mereka dan menggabungkan diri, join untuk menjadi murid. Namun Yesus tidak demikian. Dia sendiri yang berkeliling mencari murid. Dan ini ada maknanya bahwa itulah pola kerja ilahi, pola kerja Allah. Bahwa Allah yang mengambil inisiatif selalu untuk datang dan mengasihi manusia. Allah yang mengambil inisiatif untuk datang mendekat kepada manusia. Ini sebuah makna yang mendalam di sini. Ya, nah Bapak Ibu, Lukas menceritakan kisah tentang menjadi penjala manusia ini agak lebih unik. Dia lebih panjang kisahnya dibandingkan Matius dan Markus. Kalau di 2 Injil itu cuma 4 ayat, tapi dia 11 ayat. Lukas dia tidak memotret, dia tidak merekam apa perkataan dan pengajaran Yesus kepada orang banyak. Kan tadi kita lihat, Yesus pada saat itu sampai di Danau Genesaret, dia lihat ada 2 perahu. Yesus naik di satu perahu, yaitu perahunya Simon Petrus. Dan kemudian Yesus bilang, Petrus, kasih ke tengah sedikit. Dan dari situ Yesus mulai mengajar. Lukas tidak mengisahkan tentang apa yang Yesus ajarkan. Tetapi Lukas membuat sebuah fokus pada interaksi antara Yesus dan Simon Petrus. Itu lebih khusus ke situ. Ya, sehingga itu yang diceritakan lebih detail. Maka saya mau ajak kita belajar dari interaksi ini. Hal yang luar biasa akan kita jumpai. Yang pertama, boleh saya minta tolong ditampilkan ayat 8. Nah,
Bapak Ibu, kita tahu tadi dalam kisah ini bahwa setelah Petrus dan rekan-rekannya Yohanes, Yakobus, mereka semalaman cari ikan nggak dapet, mereka sudah mulai pulang pagi-pagi, dan kemudian Yesus menumpang di perahunya Simon Petrus. Nah, lalu setelah Yesus selesai mengajar, Yesus bilang sama Simon, Simon, kasih ke tengah sedikit lagi yang lebih dalam, lempar nanti jalamu di sana. Dan Simon bilang, Guru. Nah, Bapak Ibu nanti lihat di sini ada perbedaan. Pertama dia bilang, Guru di ayat 5. Ya, ayat 5 dulu, sorry. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan gak menangkap apa-apa. Kami yang nelayan. You hanya tukang kayu. Bapak Ibu harus ingat, Yesus apa? Tukang kayu. Yang fisherman, yang nelayan siapa? Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Dan mereka sudah tahu kalau udah dari malam sampai pagi, ya kasihan, satu nike pun gak dapat. Kalau orang Manado tahu nike kan, orang-orang kalau kita taunya teri Medan. Satu ikan teri pun gak dapat, ikan kecil pun gak dapat, satu pun. Malam sampai pagi. Tapi dia bilang, karena engkau yang suruh, Petrus sudah mulai dengar apa yang Yesus ajarkan berarti. Dan ini bukan perjumpaan pertama antara Petrus dan Yesus. Ya, tapi ketika dia bilang, karena engkau yang menyuruh, oke lah, I will do it. Because you said so. Oke. Dan akhirnya, lihat Bapak Ibu ya, akhirnya dia tebarkan jala, dan pada saat dia tebarkan jala, pas dia mau tarik, dia nggak kuat untuk narik. Ikan itu terlalu banyak. Nah, yang saya mau ajak kita belajar, ayat 8 sekarang. Ayat 8. Nah, ketika Simon lihat, kami dari malam sampai pagi, itulah waktunya untuk mencari ikan. Nggak dapat, tapi ini siang-siang. Ikan itu terlalu banyak. Dan begitu dia dapat banyak, justru dia langsung tersungkur di depan Yesus. Nah, ini yang menarik. Dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku. Bapak Ibu, saya mau bayangkan dulu. Ajak kita bayangkan. Bapak Ibu, kalau saya Petrus, dan saya undang misalnya diaken reksi Yesus. Pada saat saya menjala, ada diaken reksi, saya tarik dapat ikan besar. Berarti saya percaya, oh diaken reksi bawa hoki. Right? Dan kalau diaken reksi bawa hoki, don't go anywhere. Just stay with me. Because if you are with me, I got a lot of fish. You got it? Ya. Yeah. Saya dapat ikan banyak. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang Petrus bilang. Tadi dia panggil Yesus apa? Guru. Sekarang dia panggil Yesus apa? Tuhan. Oke, ada perbedaan Bapak Ibu lihat. Dia bilang, Tuhan, Lord, stay away from me. Because I am a sinner. Bapak Ibu, coba kalau kita yang ngalami itu, kayak tadi saya cerita. Kalau saya tahu ada orang yang bawa hoki, saya bilang, mau berapa? Kita dapat 1 ton, mau dapat berapa? Ya kan? Supaya you always with me, so I got lucky. Benar kan? Itu kan pikiran dunia. Dan sebagai nelayan, tujuan mereka pergi untuk dapat ikan. Dan mereka mendapatkan ikan yang gak pernah mereka bayangkan mereka dapat. Tapi Petrus dia tersungkur dan dia bilang, Lord, stay away from me. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia merasa, saya tidak layak menerima ini. Saya orang berdosa. Beda sama orang sekarang kan?
Biar bikin dosa, dapat berkat Tuhan, kasih lebih. Kasih lebih banyak. Dia nggak sadar bahwa ketika dia dapat berkat, sebenarnya dia tidak layak mendapat berkat itu. Saudara belajar sesuatu dari sini, lihat. Kadang-kadang kalau kita rasa kita nggak dapat, kayaknya kecewa sama Tuhan. Tapi lihat Petrus. Justru ketika dia dapat banyak, dia bilang, saya nggak layak Tuhan, saya nggak layak. Stay away from me. Nah, kita belajar dari sini. Apa yang saya mau bilang? Bapak Ibu, berkat apapun yang kita terima dari Tuhan, sebenarnya kita orang berdosa yang nggak layak untuk menerima itu. Tapi karena kasih Tuhan, lihat, Tuhan tetap memberkati kita. Tapi ya belajar dari Petrus, mau sadar. Sehingga setiap berkat itu akan selalu membawa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah mengapa Rasul Paulus katakan, mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Seperti kita tahu, pekerjaan Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, itu adalah nelayan. Sebagai nelayan, tujuan dan harapan yang paling besar dari mereka adalah untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya buat hidup mereka. Yang menarik adalah, di saat mereka mendapatkan kelimpahan berkat yang tidak pernah mereka bayangkan sebagai nelayan. Tapi justru di momen itu, mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Yang sering kita dengar, orang tunggu sakit dulu, ya, so setengah mati, nggak jadi mati tapi hidup. Kan namanya udah setengah mati kan, itu mau mati gitu ya. Setengah mati, so mau mati tapi nggak jadi mati tapi hidup. Oh Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Waktu doi banyak, misalnya berkat banyak, kadang mereka lupa dengan Tuhan. Begitu sesuatu terjadi, baru oh Tuhan, Kau tegur saya mau ikut. Tapi ini beda. Keputusan mereka mengikut Yesus, justru ketika mereka mendapatkan kelimpahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sampai perahu mereka satu perahunya Simon, tadinya cuma perahunya Simon, kasih ke tengah, tebarkan jala, kasih naik. Satu perahu gak cukup, panggil lagi perahu yang lain. Yohanes sama Zebedeus, Yohanes, Yakobus anak Zebedeus punya. Sini, bantu 4 orang. 2 perahu pun sampai mau kandas, mau tenggelam. Kenapa? Penuh dengan ikan. Ingat tadi malam 1 ekor nike pun gak dapat. Ini udah penuh sama ikan. Tapi di saat momen itu, justru mereka mengambil keputusan meninggalkan ikan-ikan itu. Kalau saya mungkin gini ya, kalau Yesus bilang, Samuel, pas abis dapat tuh ikan banyak, Samuel, mari ikut aku jadikan engkau penjala manusia. Kita bilang, Tuhan Yesus, sabar nih, kita jual dulu nih ikan-ikan. Ikan ini doi. Kepeng. Loh iya betul kan? Tapi justru di saat kapal mereka mau tenggelam karena banyaknya berkat,
Ketika Yesus bilang, di saat itu mereka tinggalkan. Pertanyaan besar, mengapa? Karena bagi mereka, dengar baik Bapak Ibu. Karena bagi Petrus dan teman-temannya, yang memberi ikan ini lebih penting daripada ikannya. Sang pemberi berkat ini lebih penting daripada berkatnya. Betapa dalam hidup ini orang Kristen lebih suka mencari berkat daripada sang pemberi berkat. Betul kan? Contoh, setiap berdoa, ada muncul nggak kata berkat dalam doa kita? Tuhan, ya kan? Contoh deh paling gampang, mau makan. Bayangkan ini berapa kata berkat nih. Saya ambil contoh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Berkati makanan ini, sehingga makanan ini menjadi berkat bagi tubuh kami. Bayang kata berkatnya udah berapa kali? Banyak kan? Ya, dan ketika kami dikenyangkan, kami jadi saluran berkat buat orang lain. Itu berdoa makan. Setiap hari kita berdoa, yang kita mohon apa? Berkat. Tapi kita cuma cari berkat. Bukan sang pemberi berkat. Kadang-kadang sang pemberi berkat itu cuma sarana yang kita datang menghadap dia supaya kita dapat berkat. Ini tujuannya, bukan sana tujuannya. Namanya sang pemberi. Lihat keputusan Simon dan kawan-kawan. Di saat berkat itu yang gak mereka bayangkan mereka dapat. Dan kemudian Yesus bilang, mari ikutlah aku. Dan mereka jalan. Ikan ini penting buat kami. Tapi sang pemberi ikan yang ajaib ini jauh lebih penting. Sehingga kami mengikutnya. Have you got the point? Banyak orang datang ke gereja tergantung situasi. Situasinya selalu menyangkut tentang berkat. Kita datang gereja bukan cari berkat. Kita cari Tuhan sang pemberi berkat. Dan jangan pernah takut. Dan Yesus bilang sama Petrus, jangan takut. Jangan takut. Aku ada. Aku bersama saat engkau mengikut aku. Yang ketiga, pesan yang terakhir. Kalau di Lukas, kalimat ini nggak muncul. Tapi di Injil Matius dan Markus, kalimat ini muncul. Yesus bilang begini, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kata ikutlah aku itu artinya datanglah sesudah aku. Come ye after me. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Seorang murid itu akan mengikuti gurunya kemana saja guru itu pergi. Mereka akan tinggal bersama-sama. Mereka akan memeluk atau mengikuti apa yang menjadi ajarannya. Mereka meniru bagaimana gaya hidupnya. Dalam artian, menjadi murid berarti selalu bersama supaya menjadi sama. Dan sayangnya, ini lagi-lagi sayangnya, banyak orang Kristen hanya menjadi penggemar Kristus, bukan pengikut Kristus. Many Christians, they are just
a fans of Christ, not a follower of Christ. Cuma jadi fans. Tapi kita lihat ajakan Yesus. Yesus bilang, mari ikutlah aku. Yesus mau kita jadi follower, bukan jadi penggemar. Apa perbedaan besar antara penggemar dan pengikut? Ini Bapak Ibu, penggemar itu cuma cari kenyamanan. Tapi kalau pengikut, follower itu dia komitmen, dia punya komitmen. Kalau penggemar itu cuma senang jadi konsumer, penerima berkat. Wah, berkat-Mu Tuhan, datanglah berkat-Mu Tuhan. Tapi kalau follower, pengikut, itu dia jadi kontributor, penyalur berkat. Itu beda. Oke, semoga saudara nggak terganggu ya, tinggal sedikit lagi. Kalau penggemar, fans, itu cuma nonton di tribun. Tapi kalau follower, pengikut, dia ikut ambil bagian di dalam pertandingan misal. Fans are part-time. Kalau follower, full time. Banyak orang Kristen, nggak boleh bohong, hari Minggu. This is Sunday. Jadi kalau Monday, fans, part time. Belajar konsentrasi. Ya, dengar semua. Nah, kalau saudara pengikut, maka saudara akan full time. Mau Minggu, mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita akan selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Fans, they just follow the crowd. But followers, they follow Christ. Fans, listen to this. Fans only listen the word. But followers practice the word. Jangan cuma dengar, tapi lakukan. Makanya itu kan yang diajarkan Alkitab, bukan? Berarti Alkitab mau kita bukan hanya menjadi penggemar. Dan yang paling terakhir, penggemar itu cuma mau berkat. Tapi kalau pengikut, tadi kita baca, Yesus bilang apa? Kalau kamu mau mengikut aku, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Kalau fans dia cuma cari berkat Tuhan. Tapi kalau followers, mereka rela, Tuhan aku ikut engkau. Walaupun saya harus pikul salib saya ikut. Maka ada lagu, tolong Ibu Mira, ambil nada terserah di mana aja. Kalau ketinggian nanti kita ganti nadanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Kalimat berikutnya apa aja? Meskipun saya susah, menderita dalam
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini follower, ini pengikut. Maka kita belajar dari kisah ketika Petrus berjumpa dengan Yesus. Saya munculkan satu pertanyaan terakhir untuk saudara jawab, bukan saat ini saudara jawab, tapi saudara ketika keluar dari sini saudara jawab itu dan saudara nyatakan itu kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, are you a fan or a follower of Christ? Amin. Kita menyanyi Kidung 535. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan taburkan bagi kami. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur sehingga firman-Mu itu akan terus bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami bukan hanya penggemar dari Kristus yang mengagumi apa yang sudah Kristus lakukan bagi kami. Sama seperti seruan Engkau ya Tuhan kepada Petrus, mari ikutlah aku, dan itulah seruan-Mu bagi kami. Dan hari ini,
Dengan komitmen yang tinggi, kami mau mengikut Engkau. Kami benar-benar menjadi pengikut. Sehingga kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kami menjadi sama dengan Tuhan. Biarlah firman ini mengingatkan kami. Bahwa sebenarnya kami semua tidak layak untuk menerima berkat-Mu. Tetapi kasih-Mu besar atas kami. Sehingga Engkau mau memberikan bahkan hidup-Mu untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi mereka. Kuasa Tuhan menjamah mereka. Sehingga mereka dikuatkan. Mereka dipulihkan. Maka kami berdoa bagi Bapak Buce Tahalele. Bagi Bapak Roli Saku. Bagi Ibu Basya England. Bagi Bapak Richard Monteverde. Ibu Betty Lapihan. Ibu Alma Utoyo. Bapak Reksi Tandayu. Bapak Pendeta Tony Thanos. Ibu Yoke Jones. Bapak Roy Jones. Ibu Sylvia England. Bagi Ibu Emi Paruntu. Bagi Ibu Teli Tandayu. Bagi Ibu Lili Huai dan Ibu Nora Angku. Biarlah anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan juga berlaku dalam hidup mereka. Dan mereka selalu mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Saat ini kami berdoa. Begitu banyak orang yang sedang hidup dalam berbagai persoalan. Bahkan di dalam ketakutan-ketakutan. Dalam situasi akhir-akhir ini. Ya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Bahkan hidup kami sekalipun. Sehingga kami selalu yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam segala situasi yang harus kami hadapi. Dalam situasi dan permasalahan-permasalahan yang harus kami lewati. Engkau bersama dengan kami. Karena Engkau Allah yang setia, yang selalu menyatakan rahmat-Mu bagi kami. Kami berdoa juga bagi mereka yang bergumul. Dengan harapan-harapan bagi kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Terkhusus bagi keluarga Bapak Rudi Simurangkir dan keluarga Bapak Michael Nababan. Tuhan mendengar setiap harapan dan doa rumah tangga mereka, keluarga mereka. Dan kami yakin dalam berkat dan kasih sayang Tuhan mereka akan menemukan jawabannya. Kami berdoa bagi mereka yang bersuka cita, karena Tuhan menambahkan usia dalam kehidupan mereka. Bagi Ibu Foni Satlit yang Tuhan tambahkan usia tanggal 5 Februari, dan anak terkasih Mason Koyongian, cucu dari keluarga Satlit yang Tuhan juga tambahkan usianya dari kemarin. Tuhan berkati mereka. Ketika mereka menerima berkat yang besar ini, mereka boleh yakin bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah mereka menjalani hidup dalam takut akan Tuhan, menikmati setiap rahmat dan berkat Tuhan dalam hidup mereka bersama keluarga. Tuhan berkati juga para pelayan ibadah dalam ibadah ini. Baik majelis yang bertugas, usher Ibu Pinkan Roti, pianis Ibu Mira Manginda, translator Saudari Yeli, demikian juga tim IT Joshua Simbolon, Ruben Tendayu, dan Joshua Kaha. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Di dalam masa depan mereka, hamba yakin Tuhan menaruh rancangan yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Amerika, bangsa Indonesia, Tuhan berkati dalam berbagai pergumulan bangsa-bangsa dunia ini. Tuhan tolong supaya
bangsa-bangsa dunia ini bisa keluar dari peperangan sehingga ada kedamaian, keluar dari krisis ekonomi, dan biarlah dengan hikmat Tuhan para pemerintah boleh mengambil kebijakan yang terbaik. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Kau berkati, baik yang hadir dalam ibadah di ruang ibadah ini, yang mengikuti secara online. Biarlah rahmat Tuhan menyertai selalu kehidupan mereka. Apapun yang akan dilakukan di minggu yang baru, biarlah rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, itu selalu mengiringi langkah hidup mereka. Sehingga kami akan selalu mencari Tuhan, bukan hanya berkat Tuhan. Karena kami yakin Tuhan selalu baik, teramat baik bagi kami. Dan kami yakin bahwa setiap langkah hidup yang kami jalani, tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Maka jadikan kami pengikut yang setia. Sehingga kami melihat karya Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik bagi hidup kami dan keluarga kami. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum ibu. Silakan.
Sambil kita menantikan kehadirannya dalam pengharapan penuh, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Ingatlah pesan Alkitab, Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggunnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi ulang persembahan. Mari puji Raja Surga. Amin. Warta jemaat sore hari ini, Majelis dan Jemaat GKA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang sudah melayani ibadah kita sore hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dan keluarga. Juga kepada pianis kita, Mira Manginda, Ibu Mira yang sudah melayani melalui permainan piano. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Ibu Mira. Juga buat Saudara Yeli yang sudah menjadi translator, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan kepada tim IT, Joshua Simbolon dan Joshua KH, terima kasih Tuhan memberkati. Dan Ruben Kandayu, Tuhan memberkati. Juga aser kita sore hari ini Ibu Pinkan Roti, terima kasih sudah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati Ibu Pinkan dan keluarga. Majelis dan Jemaat GK mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah pada sore hari ini. Tidak ada. Juga Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan hari ulang tahun pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakannya pada sepanjang minggu ini. Ibu Foni Setlit tanggal 5 Februari,
Hut dari Mason Koyongian, cucu dari Bapak Yoke dan Ibu Sedlit, 8 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Bible study pada minggu ini akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 12 Februari pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu, Saudara semua. Apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, harap menghubungi Bapak Pendeta dan Majelis Jemaat. Demikian warta jemaat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan mendengar persembahan pujian dari Pak Erol. Tanda Yud mau memuji Tuhan? Silakan, Pak Erol. Tadi saya lihat mempersiapkan diri. Shalom, brother Hindu, sorry. Sebetulnya tadi sebetulnya bukan ada persiapan tadi untuk bapak-bapak, tapi saya lagi mau cari lagu sebentar ini.
selamanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Errol untuk pujiannya. Baik Bapak Ibu, saya undang mari bersama kita berdiri. Pergilah dalam kehidupanmu sehari-hari, nyatakanlah kemuliaan Tuhan melalui hidupmu. Pesan firman Tuhan hari ini, jadilah pengikut Yesus yang sejati, sehingga dimanapun kita berada, kita selalu menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan kepada sesama kita. Kita akan menyanyi bersama Kidung Jemaat 400, setelah itu saya akan berdoa. Kita akan doakan Ibu dan Bapak Marpaung yang akan berangkat ke Indonesia, yang waktu tahun baru dan malam Natal kita beribadah di rumahnya. Dan setelah itu saya akan menyampaikan berkat Tuhan bagi kita sekalian. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 400. Kudaki jalan mulia, tetap dan saat ini kami bersehati mendoakan perjalanan yang akan ditempuh oleh keluarga Bapak dan Ibu Marpaung menuju ke Indonesia. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan sehingga mereka boleh tiba dalam naungan Tuhan. Mereka boleh melaksanakan apa yang menjadi agenda mereka selama berada di Indonesia. Karuniakan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, dan dalam waktu yang Tuhan juga perkenankan mereka akan kembali bersama di Amerika dan bersama-sama dalam persekutuan kami. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami akan kembali. Karena itu saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Siapa yang mau menangis? He leads the way. And with each breath, I whisper, I adore thee. Oh, what joy to walk Nggak bersama adik with jam him each gereja. day. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer